Bagian 40, karya S.R. Kusuma, yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sesampainya di rumah sakit, Lisa segera ditangani oleh dokter. Sementara itu, setelah memarkir mobilnya, susah payah Saga mencoba untuk berjalan tanpa alat bantu apapun. Saga merasa mampu, tetapi ia tidak mau memaksakan diri. Saga segera mengambil kruk dan berjalan tertatih-tatih mencari Nadia. Meski terasa sakit, Saga terus berjalan. Dan akhirnya ia menemukan Nadia yang terduduk lesu di sudut ruangan. Saga mendekati gadis itu dan kemudian duduk di bangku yang berada di hadapan Nadia yang tertunduk lesu. "Ini, hapus air matamu." Saga mengulurkan sapu tangan kepada Nadia. Nadia hanya diam. Gadis itu masih dalam keadaan syok. Ia bahkan tidak menghiraukan kehadiran Saga. Dan pemuda itu bisa memahami dengan sikap yang ditunjukkan Nadia kepadanya. Gadis itu baru saja mengalami kejadian yang sangat mengerikan dalam hidupnya. Apa yang ia harapkan dari seseorang yang keadaan emosionalnya sedang terganggu? "Kakakmu akan baik-baik saja. Ia gadis yang kuat. Sebelumnya ia pernah mengalami hal yang sama, dan ia bisa melaluinya dengan baik," ucap Saga mencoba membangun komunikasi dengan Nadia. Meski terlihat masih kesal dengan ulah gadis di hadapannya itu, Saga berusaha untuk menepis egonya untuk tidak menghakimi Nadia. Mengingat Nadia saat ini benar-benar sangat kacau. Nadia masih terdiam, hanya terdengar isak tangisnya. "Dan semua itu karena aku kan? Aku yang membuat kakakku harus dirawat di rumah sakit. Aku menendangnya berulang kali hingga tulang rusuknya terluka," ucap Nadia tanpa ekspresi. "Aku memperlakukannya dengan sangat buruk, dan sekarang kakakku harus kembali dirawat di rumah sakit, juga karena aku." Saga terhenyak mendengar kata-kata yang meluncur dari mulut Nadia. "Bukan itu maksudku, tidak apa-apa. Kenyataannya memang seperti itu. Aku jahat, bahkan dengan kakakku sendiri," potong Nadia cepat. Wajahnya terlihat pucat dan tegang. "Nadia, kamu tidak jahat. Semua itu adalah musibah," kata Saga berusaha menghibur hati gadis manis itu. "Lantas, sebutan apa yang pantas bagiku kalau bukan jahat? Bagaimana mungkin seorang adik dapat melakukan hal yang buruk kepada kakaknya sendiri? Aku hanya bisa memberi kesedihan untuk kakak dan adikku. Bahkan, adikku sendiri sangat membenciku." Saga menghembuskan nafas panjang. Ia mencoba menyelami isi hati gadis di hadapannya itu. Rasa bersalah dan penyesalan selalu datang terlambat. "Tidak ada yang membencimu, Nadia, baik Lisa maupun Naya. Mereka sangat menyayangimu," ucap Saga. "Oh ya, apakah aku pantas mereka sayangi setelah apa yang aku lakukan pada Kalisa dan Naya selama ini? Bahkan mungkin aku tidak pantas menjadi saudara perempuan mereka." "Nadia, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Oke, mungkin aku tidak mengenalimu dengan baik, tapi aku yakin kamu sebenarnya adalah gadis yang baik. Hanya saja hubunganmu dengan kedua saudaramu sedang tidak baik saat ini," ucap Saga lagi. "Maaf, bukan maksud aku untuk ikut campur dalam urusan keluargamu. Kamu masih bisa memperbaiki hubunganmu dengan kakak dan adikmu. Tidak ada satu hubungan pun yang tanpa masalah, entah itu hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara pasangan kekasih, hubungan pertemanan, atau hubungan kakak dan adik. Selalu ada pasang dan surutnya, Nadia. Yang kamu harus lakukan adalah mencoba membangun kembali komunikasi dengan kakak dan juga adikmu. Karena komunikasi yang baik itu penting, agar tidak terjadi salah paham di antara kalian. Hanya masalah waktu saja, Nadia. Semua akan baik-baik saja, percayalah." Nadia terdiam. Hanya air matanya saja yang menetes. Tiba-tiba pintu ruangan di mana Lisa sedang dirawat terbuka. Saga dan Nadia segera bangkit dari tempat duduk mereka. "Dokter,
Bagaimana keadaan Lisa? Tanya Saga cemas. Apakah kalian anggota keluarga pasien? Tanya dokter yang menangani Lisa. Ya dok, saya adiknya, saut Nadia. Ah, bagus kalau begitu. Kebetulan pasien Lisa sangat membutuhkan donor darah, karena stok golongan darah yang sama dengan golongan darah pasien semakin menipis, ucap dokter. Dan untuk saat ini keadaan pasien Lisa cukup stabil. Operasi berjalan dengan lancar. Syukurlah, luka tusuk di bagian kiri perut pasien tidak sampai mengenai organ dalam atau ususnya. Kami telah melakukan tindakan operasi untuk melihat kemungkinan ada luka di bagian organ dalam maupun usus. Dan syukurlah kami tidak menemukannya. Hanya saja kami kekurangan golongan darah yang sama dengan pasien. Dan kebetulan Anda adalah adik pasien Lisa. Jadi Anda bisa mendonorkan darah Anda untuk kakak Anda. Anda bersedia mendonorkan darah Anda, kan? Nadia tersentak mendengar pertanyaan dari dokter, kemudian menganggukkan kepala. Baiklah, Anda bisa menemui perawat untuk segera diambil darahnya. Saya permisi dulu. Baik dok, terima kasih, ucap Saga. Dan tiba-tiba Nadia dilanda kepanikan yang luar biasa, membuat Saga merasa heran. Nadia, ada apa? Mengapa kamu terlihat bingung? Kamu bersedia kan mendonorkan darahmu untuk kakakmu? Tanya Saga melihat Nadia terlihat bingung dan ragu. Nadia menggelengkan kepalanya. Apa? Kamu tidak ingin mendonorkan darahmu untuk kakakmu sendiri? Nadia, ada apa? Tanya Saga semakin bingung. Aku tidak bisa, ucap Nadia lirih. Tapi kenapa? Lisa membutuhkan darahmu, Nadia. Aku tidak bisa, Kak, saut Nadia dengan suara tinggi. Wajahnya mengeras. Membuat Saga tersentak melihat perubahan sikap Nadia. Aku tidak bisa memberikan darahku untuk Kalisa karena golongan darahku dengan Kalisa tidak sama. Suara Nadia bergetar. Karena aku bukan adik kandungnya. Saga terkejut mendengar penuturan Nadia. Apa maksudmu, Nadia? Tanyanya kemudian masih belum percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ditatapnya wajah gadis di hadapannya itu dengan perasaan yang berkecamuk. Nadia menghela nafas panjang. Matanya menerawang jauh memandang keluar jendela. Aku bukan adik kandung Kalisa dan juga bukan kakak kandung Naya, ucap Nadia lirih. Aku juga bukan putri kandung ayah dan ibuku. Mereka mengadopsi aku, ucap Nadia. Ayah dan ibu mengambilku dari panti asuhan saat aku masih bayi. Mereka mengambilku sebagai anak angkat mereka. Itu mengapa golongan darahku tidak sama dengan golongan darah Kalisa. Karena aku bukan adik kandungnya. Golongan darahku dengan Kalisa tidaklah sama. Tangis Nadia seketika pecah, menyadari di saat kakaknya membutuhkan pertolongannya pun ia tidak dapat memberikan apa yang kakaknya butuhkan. Saga tertegun mendengar kata-kata yang meluncur dari mulut Nadia. Nadia bukan adik kandung Lisa, bisiknya dalam hati. Ibu sudah tidak bisa mempunyai anak lagi saat itu. Itu mengapa kemudian mereka mengambilku sebagai anak angkat mereka. Tetapi sejak mereka mengadopsi aku dan di luar perkiraan ibu mengandung lagi. Dan akhirnya lahirlah Naya. Ucap Nadia terbata-bata di sela-sela isak tangisnya. Saga terdiam. Ini benar-benar di luar dugaannya. Nadia bukan adik kandung Lisa. Apakah Lisa mengetahui status Nadia selama ini? Apakah kakakmu mengetahuinya? Tanya Saga dengan suara lirih. Nadia hanya menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, jawabnya lirih. Nadia, dengar aku ya. Terlepas kakakmu mengetahui atau tidak latar belakangmu, ia akan tetap menyayangimu. Siapapun kamu, dari mana asal-usulmu, itu tidaklah penting lagi. Nadia terdiam, wajahnya tertunduk lesu. Bahkan di saat kakak membutuhkanku, aku tidak bisa melakukan apa-apa untuknya, bisiknya lirih. It's okay Nadia, masalah donor darah untuk kakakmu, biar aku yang mengurusnya ya, ucap Saga. Dan tiba-tiba telepon Lisa yang berada di dalam tasnya berbunyi. Bersambung, selamat membaca, terima kasih.